dalam melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah. Adapun yang mengisi tentang rohani Ramadan pada malam yang ketiga ini yaitu Al-Ustaz Zainafin SAG. Kepada Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa lampu biar terang. ala ali puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Biar terang. dengan berkah rahmat dan nikmatnya kita sampai malam yang ketiga ya masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat berpuasa. Bagian orang ada yang berpuasa 1,5 jam saja. Tetangga saya kemarin habis makan sahur jam 6.10 meninggal ya. Ada sebab pulang dari masjid sakit perut sampai itu bisa tidak bawa masuk meninggal. Ajaran itu dekat kepada kita. Macam mana dekatnya aja kita dapat kita perkirakan ada orang sakit yang bertakut belasan tahun sakit mati-matinya. Ada orang yang tidak pernah sakit 11 tahun masih nanti dirawat oleh istrinya di Dubai 11 tahun. Tiba-tiba dia mendadak istrinya meninggal sakit kepala. Suaminya tidak meninggal. Sekarang sehatnya. Ini ajar ini tetap ada menerkanya. Saja ajar mulanya seperti Musa, mulanya seperti Musa. Itulah kita ajar kepada mereka tidak dapat kemudian dan kesalahan atau minta didahulukan secara misalnya. Cuma ajar ini ada dua macam. Ada yang mu'alaq, ada yang mu'alaq. Mu'alaq tergantung. Perempuan yang melahirkan kehabisan darah, kering darah, pecah pembuluh darahnya. Kalau tambah darah mati dia. Harus berusaha menurun darah dan macam-macam caranya oleh dokter dan pihak keluarganya. Itu namanya daripada tergantung pada orang yang keluarga yang sakit itu. Ada yang mubarak, sehat-sehat saja, lalu pergi keluar, istrinya tinggal di rumah dengan tempat cantik tengah malam, lalu pergi keluar, lantar mobil tidak. Jadi berapa jam? 2. Jibril dia bilang dalam masyarakat Nabi Muhammad SAW, ajal yang pertama ada mu'alaq. Kalau sakit berobat jangan biarkan, dan mati dia yang mati. Habis darah kurang darah tinggi jangan minum kopi, habis minum kopi makan durian pula mati tu. Itu mu'alaq. Kalau mubarak ditetapkan yang kita dikemudiankan kita tidak. Bapak ibu-ibu, tamu Allah yang memuliakan para pengurus masjid dan perangkat jajarannya. Mudah-mudahan mempunyai berkah, banyak amal soleh diterima Allah semuanya. Kita yang ada di masjid ini lupa lah cahaya kebenarannya. Nah, mudah-mudahan kita terhindar daripada macam-macam sifat kezaliman pada diri kita sendiri ataupun dizalimi orang lain. Judul sarang apa ini? Judul sarang? Judul sarang apa? Terserah. Judulnya kalau tak salah akibat perbuatan zalim. Akibat perbuatan zalim. Akibat perbuatan zalim deh. Akibat perbuatan zalim. Anak-anak yang datang akibat perbuatan zalim. Judulnya. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha ya'muru bil 'adli Kemarin judulnya apa? Enggak tahu wal judulnya. ihsan wa Enggak tahu ita'i dzil judulnya. qurba Takwa. wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, Pak. Kemudian Takwa judulnya. setiap korban berjalan ada tinggal. Sesungguhnya Allah menyuruh kepadamu berlaku adil. Adil lawan zalim. Berlaku adil. Berbuat baik, berlaku adil. Menyuruh kepada perbuatan yang memberi kepada kaum kerabat. Innallaha ya'muru bil 'adli, adil, wal ihsan, dan berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, dan memberi harta yang kita miliki kelebihannya sedekah atau infak kepada kaum kerabat. Itu namanya adil. Terbebas dari zalim. Ada pakcik kita, ada pak alik kita, ada pak ibu, ada pak adang susah sedang dirawat di rumah sakit. Kita malah bersedekah pergi ke masjid apa sana, membantu orang Palestina. Ya, itu dibantu. Tapi yang dibawa kita ini, anak paman kita, anak adik kita, saudara kita, berhubung rumahnya, bocor rumahnya, utamakan itu dulu. Kalau tidak, bapak memang bersedekah, tapi zalim sedekahnya, mengecilkan hati orang yang tanggung jawab kita, karib kerabat kita, tetangga kita. Dahulukan itu dulu. Terbebaslah dari sifat zalim namanya. Apa zalim? Zalim itu semena-mena seluruh perbuatan buruk yang tak menyenangkan hati orang yang menerimanya, kecil ataupun besar, itu namanya zalim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang beramal kebaikan sebesar zarah akan dipertengokkan kepadanya amal kebaikan, dan siapa yang beramal buruk sebesar zarah akan dipertengokkan keburukannya. Itu definisi zalim. Menindas, semena-mena, korupsi, merugikan rakyat, merugikan keluarga. Kalau perbuatan buruk itu terulang kepada kita, itu jadi pasal namanya. Bapak dah tidur berdadaran TV orang tiga kali nanti malam sampai jam 3 dah tidur menengok itu. Padahal ada tua. Itu keburukannya untuk kita, namanya perbuatan paksa. Kalau bapak menipu orang, mengirim orang, itu namanya perbuatan zalim, bukan? Itu je bedanya. Bapak menyumpahi anak sendiri, itu namanya perbuatan paksa. Menyumpahi anak tetangga, itu namanya perbuatan zalim. Apa saja yang tak disenangi orang yang menerimanya, itu termasuk perbuatan zalim. Tergantung besar kecilnya kezalimannya. Sekarang saya tengok di masjid banyak zalim. Termasuk di masjid kita ini banyak juga zalim. Tunggu dulu, jangan berkecil hati. Di mana-mana saya ini merubah posisi ini, saya jadikan selimut saya. Sekemudiknya terkejut saya dimasuk masjid ini. Padahal dihidupkan asih semuanya dalam keadaan dingin, tidak adil. Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik. Dimatikan asih semuanya, kita punya asih, tidak adil. Yang adil itu ada sepojok kecil ada di kiri kiri kanan imam, mati asihnya satu. Bagi yang tak kuat badannya bisa berlindung di situ. Seperti saya ini menciut saya tadi, hampir saya nak tumbang tengah-tengah. Masjid kami pakai asih juga, tapi ada pilihannya. Di punya kaca, jadi yang tak ada asih di luar ya, di luar dia sholatnya. Ada terlepas itu kita nak apa sedikit. Kenapa? Syarat manusia ini 666 lembar syarat. Ayat 6.666 ayat. Syarat pun begitu 6.666 syarat. 6.000 letak di kepala, 600 di badan. Ahli saya itu jadi berbicara saya dengan ahli saya. Kalau ilmu IPA segala macam bangga. 33 di kaki, 33 kaki kiri, 33 kaki kanan, 66. Yang 6.000 ini jalan protokol 6.000. Gang kecilnya 2,5 miliar.
1 miliar di kiri, 1 miliar di kanan, letak kanan, 500 juta di tengah ini, 2,5 miliar. Kalau dibentangkan mencapai 120.000 kilo panjangnya saraf manusia ini. Kalau dibentang sampai sekeliling dunia, itu bukan final. Lah, tulangnya luas tulangnya 360 ruas. 360 ruas. Maka kata Rasulullah kalau ingin sehat bersedekah masing-masing tulang itu 25 dinar. Kami tak mampu kasih orang kita tadi. Mau kakak kita tunjukkan jalannya mau. Nah, sholat 2 rakaat sama kita bersedekah buat tulang kita masing-masing satu ruasnya 25 dinar. Tulang luasnya 360. Dia memiliki klip 3 kali lipat itu. Klip ini kiri kanannya ada, di tengah juga ada, kiri kanan ada, tengah juga ada. 360 kali 3 berapa? Itu klip. Jumlahnya itu klipnya. Itu untuk tulang saja. Untuk jantung tinggal memiliki 3 klip besar. Untuk lambung memiliki 3 klip besar. Untuk lambung itu memiliki klip semuanya. Lalu pankreas memiliki klip. Klip-klip itu akan dia berfungsi kalau badannya cocok dengan kondisi badannya. Orang Eropa cocok. Dia biasanya kondisi dingin. Kalau kita ini dibuat pasti dingin itu supaya kita merasakan pada alatnya. Kalau masih terlalu dingin itu, badan kita tidak bisa mengeluarkan aura-aura negatif. Penyakit-penyakit yang kita derita, sakit lambung, maaf ya banyak. Saya terpaksa mencontohkan. Sakit lambung orang dulu, boleh begini, tak boleh, tak boleh. Kenapa? Agar kotoran-kotoran lambung ini keluar melalui hidung, keluar melalui mulut, baunya, auranya, bau yang sedap itu. Maka Rasul melarang kita makan bawang atau jengkol atau kai, tak kala kita nak sholat di masjid akan keluar baunya. Sujud kita laki-laki begini, perempuan begini. Nanti kalau kita sembah semua jadi ringkas saja lah. Al-asli kalau dalam lingkungan terlalu dingin bagi orang yang terjun dia, kalau tersumbat aliran ke pankreas sakit gulanya. Sakit gula pankreas itu seperti anjing alami apa? Usus ini konon namanya. Anjing itulah dia bergerak. Sarafnya, kulitnya 7 kulit, 4 di atas, 3 di bawah. Kulitnya itu. Kalau gagal ini satu jadi bisa menghasilkan insulin. Itu bisa direkam, bisa ditanyakan kepada orang ahlinya. Tapi kalau dokter berumurnya dan tidak ahli di bidang penyakit dalam, dia tidak mempelajari itu. Tidak tahu dia. Kalau tahu orang itu mau dia meletakkan orang di ruang dingin kalau sakit. Kemarin orang corona, ada umumnya 10 orang ke rumah sakit, pedagungnya mati. Orang corona di rumah dingin, kasih vitamin C, sampai kotaknya, ya jiratnya. Aduh, kalau gagal dia kedua, dia kan kotoran yang keluar yang pertama melalui BAB, yang kedua melalui buang kecil, yang ketiga melalui keringat. Melalui BAB itu kotoran yang keluar dalam usus. Dalam usus, kalau yang melalui buang air kecil, kotoran yang keluar dari ginjal, dari darah air yang ada di dalam darah, itu campurannya. Kotoran yang melalui itu melalui bodi daging. Kalau tempat terlalu dingin, tidak jadi keluarnya masuk lagi ke dalam dia. Sederhana contohnya. Ada bapak melakukan keringat di dalam mesin ini, dadakan keringat itu terdorong semua ke dalam semuanya. Keluar nanti bagian dari rumah, keluar keringatnya. Jadi sholat ini kita berolahraga untuk sehat. Apakah kita sendiri, hukum kita manusia, nampak kita saudara-saudara kita yang tidak berjumpa, lalu untuk sehat bagi kita, lalu diridhoi oleh Allah. Lancar uang kita manusia, olahraga sholat ini sehat kita. Itu tujuannya Pak. Cuma kita merasa merasa enak, dia kotoran akan keluar, maka tidak boleh orang makan sate, makan jengkol, makan bawang, makan
Kalau gagal kalau sakimah, asam lambung terlalu tinggi. Kalau gagal dia apa itu liver, jadi dia sakit liver, lemak livernya, minyak livernya. Kalau dia bedung jadi batu bedung. Kalau ginjal jadi batu ginjal. Kalau dia jantung jadi sakit jantung, kelet ketiga. Kalau tertutup keletnya di tengah, jadi orang itu jadinya hipertensi. Tiba-tiba darahnya 300, 250. Tak lama setelah 2 hari setelah 80, mati juga. 80 tensi orang mati, 300 mati juga. Hipertensi namanya. Jadi kalau tersumbatnya di sini, otak kiri atau kanan tidak lancar membuang dan mengumpul darah ke leher saraf motorik, orang stroke. Sudah, ini dia. Jadi penyakit jantung kita sendiri yang membuat kita tidak mengilmui tentang diri kita ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, kenallah dia akan Tuhannya. Siapa diri kita? Terdiri dari 362 kitab. 6.660 saraf. Keletnya berapa? 360 kali 3. Tambah jantung 560 semuanya termasuk jantung termasuk bersama itu. Kalau sulit terlalu dingin bukan alami, misalnya itu alami coba, tak masalah. Angin dipompakan itu anginnya turun oksigen. Kalau dalam ruangan ini ruangan ada oksigen kurang, minus oksigennya kita banyak, dipompakan oksigen yang udara yang minum nanti kepada kita menjadi dingin. Seyogianya dibukakan di dunia luar. Masuklah angin-angin yang di bawah melalui daun pisang, melalui daun serai, melalui daun kunyit yang ada di luar, masuk keluar penuh dengan oksigen. Yang membuat AC terlalu dingin, zolim biasa ada orang yang tidak tahan AC. Yang tidak menghidupkan AC sama sekali zolim juga dengan orang yang biasa tidak pakai AC. Alhasil apa? Orang yang nyaman pakai AC pun dan tidak nyaman pakai AC pun semuanya kita akan menderita akibat itu. Kata Rasulullah, kalau tidur, padamkan lampu, tutup celah-celah angin. Celah-celah angin yang masuk ditutup supaya badan kita ketika tidur itu tidak terkena angin, terpa angin. Keringat bisa keluar. Gelap, padamkan lampu di luar aja ada lampunya. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, ketika malam orang itu tempat istirahat, itu istirahat adalah mencuci darah. Mencuci darah. Ini yang tidak kita yakini selamanya kita mengerti selama ini. Jadi pandai-pandailah memakai AC. Saya pasien saya sekarang ini 15 orang sakit jantung. Kelep semuanya kena. 12 orang sakit mah. Satu lagi gagal ginjal. Belum rumah sakit lagi banyak. Pergilah kepada cari pasar sekarang. Ini akibat AC-nya. Jangan terlalu bersenang-senang memakai AC. Efeknya untuk kita sendiri. Jadi itu masalah zalim yang ada di lingkungan kita. Kalau zalim masalah pertama itu kan dengan itu tidak urusan kita, urusan orang di atas. Ini lingkungan di sini terlalu dingin zalim namanya. Menzalimi orang yang tidak tahan dingin. Padahal orang yang lebih sepadan jalan sebagai beramal buruk sebesar baik sebesar salah dipertengokkan. Buruk pun sebesar salah dipertengokkan. Ini sakit menggigil orang itu, tapi sebesar darah. Aku dipertimbangkan oleh semua. Di Pekanbaru semuanya ada, dan polemik apa yang mendasar bagi orang. Tak tahan dingin kali, tapi dia tak mau berterus terang, kan? Tidak mau berterus terang. Ayat yang berhubungan dengan itu, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang ke-42 ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sabila 'alal ladzina zalamun nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Pada bahasa sesungguhnya orang sesungguhnya orang-orang yang bersalah ajarannya dan manusia dan zalim itu melampaui batas, berbuat kerusakan di muka bumi dengan yang bukan hak, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih. Jadi zalim itu tingkat kecil
bisa astaghfirullahnya. Besar bertobat kita. Bapak berjanji dengan orang, kalau tak datang Bapak merugikan orang 10 juta dagangnya. Itu besar harganya. Kalau zalim anak-anak Bapak ada kecil yang besar ini kasih belanja terus, yang kecil ini dan itu diperhatikan. Dan nasinya tidak payah, tidak adil di antara keluarga. Itu zalim juga. Zalim itulah nanti akan ditimbang di akhirat. Yaumil mizan, timbang dosa dan pahala. Kalau banyak dosa, neraka dulu tidak. Tak 1000 tahun, satu hari itu 1000 tahun, 2 hari masuk neraka 2000 tahun. Mana 1000 sebulan masuk neraka banyak tahunnya, 1000 tahunnya. Jadi tergantung zalim kita itu besar kecilnya zalim. Kalau zalim kecil, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih 100 kali surat Al-Nasr. Tapi kalau membunuh ya berzina ya, apalagi istri orang yang kita ganggu, itu besar zalim. Kalau istri orang terpaksa, kita bawa pisau, kita bawa panah ke tempat suaminya. Udah, aku begini-begini dengan istrimu. Ini pisau, ini panah, kau bunuh aku. Ini kain kafan untuk aku. Kalau tidak kau bunuh aku minta maaf. Kalau dimaafkan hidup kita. Kalau dimaafkan darah kita berhak. Halal bagi dia. Begitu cara minta maaf, bukan sekedar hari raya lebaran ini ya. Maaf ya, tidak bisa begitu. Sebut apa macam kezaliman kita. Tidak bisa dilipu-lipu kalau gitu aja. Kalau zalimnya besar. Memfitnah orang sampai turun dari jabatan, sampai dipilih, sampai masuk penjara orang. Ya, waktu kita ada habis. Jadi zalim kita yang kita pakai, kita pengaji dalam kajian kita di lingkungan kita. Ini malam ini. Jangan terlalu dingin. Tinggalkan dekat satu ruangan, satu lokasi yang tak dingin, dapat orang yang lemah berlindung di situ. Banyak di antara kita yang gagal ginjal, kanker tiroid, hipertensi, sakit gula, dan lain sebagainya. Akibatnya karena inilah dapat kita sampaikan lebih kurang. Saya banyak meminta maaf kepada kita semua. Yang saya baca ini belum pernah hati-hati lain, buya-buya lain, guru-guru lain menyampaikannya. Butuh waktu di pun hati-hati untuk membahasnya. Tapi saya bukakan secara global garis besarnya saja. Lebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah salat tarawih rahimakumullah. Sebelum kita salat tarawih ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, pendapatan kota infak pada malam yang kedua yaitu 584.000 dan untuk pengantaran tadarus pada malam ini yaitu Bapak Hendra dan Bapak Ade, dan untuk pengantaran sahur Bapak Abdul Muiz, dan untuk berbuka yaitu Bapak Ade Indra dan rumah makan Bani Solo. Dan adapun petugas tarawih pada malam ini yaitu yang bertindak sebagai imam yaitu imam masjid kita Al-Ustaz Ilham Saputra, dan yang bertindak sebagai bilal yaitu kami sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.